Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Welcome back to our English class. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 8 semester 1, bab 3, KD 3.1.4.1, should dan must sebagai ungkapan suggestion and obligation. Should artinya sebaiknya. Must artinya harus. He should study, he should studies, and he should to study adalah contoh yang salah. Kita gunakan verb 1 murni tanpa tambahan ed, s, maupun ing setelah kata should. He should study. Ini adalah contoh kalimat. Dia sebaiknya belajar. Berikut adalah penggunaan dari kata should, yaitu untuk mengatakan hal yang baik dan benar, recommendation or a suggestion. Contoh-contohnya, he should go to the dentist if his tooth still hurts. The test is next week. We should study for it now. You should try that new restaurant on Main Street. Selanjutnya adalah sebuah ekspresi yang menunjukkan sebuah perintah atau aturan agar terdengar lebih sopan. Hal ini digunakan untuk menggantikan kata must. Application should be sent before the 30th. He should drive more carefully. Kata should sering disingkat menjadi shouldn't dalam bahasa Inggris lisan. Shouldn't adalah sebuah singkatan dari should not. Kita gunakan untuk menasihati agar tidak melakukan sesuatu. He shouldn't talk to his boss like that. Dia sebaiknya tidak berbicara seperti itu kepada bosnya. You shouldn't eat that dessert if you are sick. Kamu sebaiknya tidak makan makanan penutup itu kalau kamu sakit. Itu semua adalah sebuah rekomendasi atau masukan atau juga saran agar orang tidak melakukan sesuatu. Bagaimana jika kita gunakan kata should dalam pendapat kita? Kita tidak menggunakan I think, shouldn't. Contohnya, I think you shouldn't go there. Itu contoh yang salah. Gunakanlah I don't think, ditambahkan kata should. Contoh, I don't think you should go there. Kita menggunakan shouldn't untuk memberikan nasihat agar orang tidak melakukan sesuatu karena hal itu mungkin salah. I don't think he should eat that. I don't think we should start yet. Bagaimana cara kita menggunakan kata should dalam kalimat tanya? Kita gunakan should dalam kalimat tanya ketika kita inginkan sebuah nasihat, masukan, maupun saran. Contoh, should I go now? Should I wear the green shirt? What should we do now? Begitulah penjelasan kata should dalam materi kelas 8 kali ini. Kita lanjutkan dengan kata must yang berarti harus. Must adalah sebuah kata model yang digunakan untuk menyatakan aturan maupun kewajiban. Must diikuti verb 1 murni. You must go, he must wait, he must stop. Itu adalah contoh yang benar. Lihat contoh yang salah. Tidak perlu menambahkan kata to di depan kata verb 1 ataupun huruf S di belakangnya maupun S di belakang kata must. Contoh, he must wear a helmet when he rides his bike. You must respect
your parents. Berikut adalah contoh penggunaan kata must dalam beberapa keadaan. Obligation or duty kita gunakan untuk menyampaikan kewajiban atau tugas yang merujuk kepada pemenuhan peraturan. Jika tidak terpenuhi, maka akan ada konsekuensi atau masalah serius setelahnya. She must pass the English exam. Di sini dia harus lulus dalam ujian. Dia tidak bisa lulus tanpa ujian, karena ini adalah bagian dari peraturan. You must wear a seat belt at all times. Ini adalah sebuah hukum dalam mengemudi kendaraan. You must eat all your vegetables or you won't get any dessert. Ini adalah perintah orang tua kepada anaknya yang tidak ada tawar-menawar. Necessity of something. Kita gunakan untuk menekankan pada kebutuhan bahwa sesuatu itu dibutuhkan. Contohnya, plants must have light and water to grow. Light and water are needed and are necessary for the plant to grow. The road is so busy, you must look both ways before crossing it. Kau harus tolah-toleh sebelum menyeberang jalan. You must study before the exam if you want to get a good grade. Belajar adalah kebutuhan. Selanjutnya adalah a strong recommendation. Must juga dapat digunakan sebagai rekomendasi yang tegas dan saran yang kuat. Artinya, hal ini sangat direkomendasikan dan lebih kuat atau tegas daripada kata should. Contoh, the cupcakes here are delicious. You must try one. Ya, aku sangat merekomendasikan untukmu. You must see the new Joe Jackson movie. It's fantastic. Ini adalah saranku, rekomendasi yang sangat kuat untukmu. Selanjutnya kita belajar penggunaan must not, bentuk negatif must. Must not dapat disingkat menjadi mustn't. Penting sekali bagi kalian untuk tidak melakukan sesuatu. Mustn't itu sama dengan it is prohibited atau dilarang, atau it is not allowed atau tidak dibolehkan. Mustn't itu do not do this, jangan lakukan. Kamu tidak punya pilihan lain. Contoh, you mustn't use your phone while you are driving. Ya, dilarang menggunakan handphone saat mengendara karena kamu bisa teralihkan dan menyebabkan kecelakaan. Contoh lain, students mustn't talk during the exam. Berbicara saat ujian tidak dibenarkan. You must not open the gift until your birthday. Artinya kamu harus menunggu. Kamu nggak boleh membuka hadiah sebelum saatnya. You mustn't tell Susan. It is a surprise for her. Ya, kamu dilarang memberitahu Susan atau pestanya bisa berantakan. Itulah penjelasan penggunaan kata must dan sebelumnya adalah kata should. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.